Nah, kali ini di studio juga tidak kalah serunya Riko dan juga teman-teman semua liputan kami menyaksikan hari ini Flag Off and Take Media arus mudik dan arus balik karena kita akan membahas mengenai bagaimana persiapan yang akan dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk dari kepolisian juga dari Jasa Marga terkait dengan arus mudik dan balik. Saya sudah bersama dengan 3 narasumber saya, Bapak-bapak di sini. Wajahnya senyum ceria sekali. Persiapannya bagaimana nih, Bapak? Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, sudah hadir di sini Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Salam presisi. Salam presisi. Kemudian ada Bapak Dirut PT Jasa Marga, Bapak Rifan Ahmad. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Selamat pagi, saya jadi ikutan. Kemudian yang juga tidak kalah gantengnya bergabung bersama kita di pagi ini ada Karopenmas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo. Terima kasih Bapak atas waktunya. Tadi kita sudah menyaksikan keseruan Serikandi Polri, Polwan yang sudah menyiapkan penampilan terbaiknya untuk hari ini. Sekarang saya ingin tanya ke Bapak-bapak sekalian terkait dengan arus mudik yang katanya tinggal kurang lebih 7-9 hari lagi ya Bapak-bapak ya. Bagaimana nih persiapannya? Saya ke Bapak Agus dulu. Oke. Operasi Ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Tentunya kata kuncinya adalah kolaborasi, sinergitas stakeholder dan bahkan negara hadir untuk itu. Operasi Ketupat tahun 2026 bukan hanya operasi di bidang lalu lintas, bukan hanya mengamankan arus mudik dan arus balik, tetapi negara hadir untuk memastikan dan menjamin momentum sosial dan momentum spiritual rangkaian bulan suci Ramadan, Idul Fitri harus aman dan kondusif. Aman di bidang kriminalitas dan lancar di bidang lalu lintas. Jadi dari bagaimana persiapan Polri, tapi saya juga tertarik ke Pak Trunoyudo terkait dengan bagaimana mungkin keamanan lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Polri Pak terkait dengan arus mudik yang katanya diprediksi akan diikuti oleh 143,9 juta warga Indonesia di tahun ini. Baik, terima kasih Mbak Gracia. Tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas Polri terkait dengan kesiapan Polri, khususnya di bidang Kamtibmas. Dalam rencana operasi tentu dengan sandi operasi Ketupat adalah suatu misi pelayanan dan pengamanan dalam rangka beribadah. Karena kita juga berdekatan dengan Hari Raya Nyepi khususnya. Kemudian juga tadi disampaikan Pak Kakor. Ini merupakan wujud bagaimana mengintegralkan kementerian, lembaga terkait, instansi, stakeholder dalam rangka hadirnya negara memberikan pengamanan. Pertama di bidang keibadah, kemudian juga ada dalam waktu dekat, pekan depan ini kita akan menghadapi yang namanya arus mudik. Tentu arus mudik adalah tidak berbicara tadi disampaikan ketertiban dan kelancaran, tapi keselamatan juga paling utama. Dan tentu ada perpindahan masyarakat dari satu titik ke titik lain, maka ada beberapa kekosongan lingkungan yang tentunya keamanan perlu dijaga untuk masyarakat yang akan meninggalkan rumah. Bahkan Polri juga mengimbau kepada seluruh masyarakat bisa menitipkan kendaraannya, barang-barang berharga ke polsek-polsek yang terdekat atau satuan kepolisian yang sampai terkecil. Dan jangan lupa juga menitipkan kepada lingkungan setempat, RT, RW, bahkan sampai di lingkungan ada Babin Kamtibmas. Ini bisa dikomunikasikan. Harapannya adalah semua pelaksanaan kegiatan mudik pada saat Idul Fitri, ibadah, kemudian nanti juga mungkin ada wisata, silaturahmi, dan sampai dengan balik, yang paling utama adalah bukan kecepatan, tetapi bagaimana sampai di tujuan dengan selamat. Sehingga nanti tagline-nya sudah disampaikan oleh Pak Kakor. Nah, inilah tujuan daripada negara hadir, Polri terintegral dengan kementerian dan lembaga instansi terkait. Oke, jadi bukan soal kelancaran saja tapi juga keamanan. Nah, Betul. ada banyak warga yang akan melintasi jalur tol juga nih, Pak Rifan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama karena jalan tol ini kan bukan salah satu sih, udah menjadi utamanya masyarakat ketika melakukan perjalanan jauh begitu. Bagaimana kesiapan dari Jasa Marga, Pak, terkait dengan arus mudik dan balik nanti? Iya, Jasa Marga Group mengoperasionalkan 1.294 km dan praktis 85%-nya mendominasi dan akan menjadi pilihan pada saat mudik nanti. Tentu persiapan ini dipastikan tidak hanya di dalam H-10, H-15, bahkan jauh sebelumnya, termasuk berkolaborasi dengan semua pihak ini sangat penting. Dan pada saat persiapan ini
baik dari infrastruktur, kemudian kesiapan semua petugasnya, maupun kolaborasi dalam bentuk beberapa simulasi. Dan kami sudah melakukan simulasi yang dipimpin oleh Pak Kakor Lantas melalui tactical floor game, memastikan kondisi seperti apa yang kemudian akan berdampak kepada rekayasa lalu lintas. Sehingga nanti akan dibuat keputusan-keputusan yang diperlukan dan memastikan bahwa semua pengguna jalan tol tetap bisa masuk dan kemudian sampai tempat tujuan dengan lancar dan selamat. Nah, tapi yang ingin ditunggu-tunggu oleh masyarakat, kira-kira tahun ini bakalan ada diskon tarif tol lagi nggak ya Pak? Iya. Pasti akan selalu ada? Pasti. Jadi diskon tarif tol ini memang bagian dari distribusi. Jadi satu, memang memberikan kesempatan masyarakat mendapatkan diskon dan diskonnya 30%. Ini lebih tinggi dari dibandingkan yang tahun sebelumnya. Nah. Dan ini akan diberikan masyarakat untuk mudik adalah di tanggal 15-16. Oke. Kenapa? Di mana tanggal 15-16 ini adalah diharapkan bagian dari rangkaian perjalanan mudik setelah Jumat tanggal 13-14, kemudian dilanjutkan dengan tanggal 15-16. Karena nanti diupayakan untuk menghindar dari tanggal 18 atau H-3 yang dikhawatirkan menjadi puncak dari mudik. Begitu juga kalau arus balik. Arus balik kan diperkirakan tanggal 24. Ya. Maka kemudian diberikan diskon kepada masyarakat untuk tidak tanggal 24, bahkan mundur. Tetapi tidak sampai dengan Jumat. Jadi tanggal 26 dan 27 diberikan diskon 30%. Ada yang menarik Bapak-Bapak dari pernyataan rekan-rekan di lapangan adalah soal macet. Nah, ini kan menjadi salah satu momok yang dikhawatirkan agar masyarakat bisa nyaman dan lancar, tidak mengulang sejarah yang sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira nih Pak ya, dari kepolisian sendiri, ada berapa personel mungkin yang sudah disiapkan untuk mengawal lalu lintas? Baik, saya melengkapi dari Pak Truno ya, bahwa operasi ketupat itu ada dua aspek. Ya. Aspek pertama adalah bagaimana negara atau Polri hadir memastikan bahwa Harkamtibmas itu terjamin, kondusif. Termasuk juga mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Jadi ada 5 klaster yang harus diamankan sebelum kita melakukan cara bertindak dan personil ya. Yang pertama adalah jalan tol, yang kedua adalah jalan arteri, yang ketiga itu adalah tempat pelabuhan penyeberangan, baik termasuk bandara, terminal, dan stasiun. Yang keempat itu tempat-tempat ibadah yang sudah kita identifikasi. Yang kelima itu tempat-tempat wisata. Berkaitan dengan jalan tol, tentunya ada beberapa lompatan cara bertindak yang tentunya mengevaluasi tahun yang lalu. Apakah nanti ada kontraflow, apakah ada one way, termasuk yang ada di arteri. Dan Polri saat ini menggunakan teknologi canggih, digital, termasuk juga jasa marga. Jadi pada saat kita akan memperlancar arus, ini bukan prediksi lagi, tetapi parameter-parameter yang ada di jalan tol. Beliau punya radar di kilometer 47. Apabila kendaraan 1 jam berturut-turut udah 5.500, kami dengan jasa marga dan lapor Pak Kapolri akan kami lakukan eksekusi kontraflow lajur 1, kontraflow lajur 2. Apabila 2 rekayasa itu dilakukan, kami akan pastikan bahwa kepadatan masih terjadi, ada bangkitan arus, kami akan buka. Melakukan one way nasional sepenggal di lokasi one way itu untuk memelancar arus. Termasuk juga yang ada di arteri ya, baik di Gadok, baik di Mengkreng Jawa Timur, di Malang Raya, di Bali, kita sudah mempersiapkan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Jadi dengan teknologi digital itu kita bisa melakukan eksekusi rekayasa lalu lintas yang terbaik untuk memperlancar arus lalu lintas. Tapi untuk lokasi-lokasi tertentu Bapak-Bapak yang kemungkinan akan lebih padat dibanding biasanya, pasti ada sejumlah titik-titik krusial begitu. Saya ke Bapak Rifan terlebih dahulu, khususnya di jalan tol nih Pak. Ya, jadi menindaklanjutin apa nih dan meneruskan apa yang disampaikan Pak Kakor. Betul, jadi bahwa satu, klaster tol ini menjadi penting karena bisa pilihan mandatori yang pertama kali. Yang kedua adalah di dalam pengambilan keputusan ini tidak visual lagi. Jadi semua sudah menggunakan teknologi. Kami menempatkan lebih dari 283 radar, 3.500 kamera. Bahkan kameranya juga tidak sekedar kamera, tetapi sebagian sudah menggunakan intelligent traffic analysis. Jadi traffic counting terjadi. Sehingga penghitungan terhadap kepadatan itu bukan atas distribusi orang yang lagi dalam perjalanan ya, tetapi betul-betul dari traffic jalan,
ruasnya ada berapa, dan terisi berapa, yang kami sebut dengan visi ratio. Nah, visi ratio ini sudah menjadikan acuan di dalam pengambilan keputusan terhadap titik-titik yang dianggap berpotensi menjadi titik kepadatan. Gitu. Kami menyebut tidak boleh macet, tapi padat boleh. Karena itu padat adalah karena memang tidak bisa dipungkiri semua ingin cepat kan begitu. Nah, titik-titik kepadatan inilah kemudian direkomendasi. Jadi tidak hanya pada titiknya, tetapi menjelang titik, itu kalau Pak Kakor menggunakan istilahnya arus kebangkitan, itu juga kita pikirkan. Contoh di 47 ketika MBZ turun sampai 66 itu pasti cukup padat ya biasanya. Iya, paling padat. Nah, itu harus diperhatikan. Bagaimana yang Japek bawah, bagaimana yang Japek atas gitu ya. Pertemuan jumlahnya, visi rasionya, dan akan bertemu. Ini tidak lihat cuma di 47, bahkan kita lihat dari kilometer 3-nya. Bagaimana arusnya. Sehingga nanti apakah diperlukan langsung menggunakan kontraflow. Jadi kita ada batasnya, misalnya sampai 4.000, 5.000 gitu ya. Dan ini nggak cuma, tidak hanya di sini saja. Nanti kita kemudian mengembangkan lagi misalkan di wilayah Jawa Tengah, Kali Kangkung, dan seterusnya. Jadi praktis, setiap kepadatan ini sudah menjadi perhatian oleh kami dan selalu koordinasi, tetapi semua pengambilan keputusan di Korlantas Polri. Pak Kakor yang akan membuat keputusan apakah diperlukan kontraflow 1 lajur, 2 lajur, bahkan juga one way penggal yang akan menjadikan semua jalan tol lancar. Baik.